Persia dan Romawi memandang bahwa jalan terbaik dalam membentengi diri mereka dari kejahatan bangsa Arab adalah dengan meminta bantuan kepada sebagian kabilah-kabilah yang berdekatan dengan mereka untuk menetap berdekat dengan mereka sembari mencocok tanam dan membuat peradaban. Kemudian kabilah tersebut akan menjadi penolong bagi mereka untuk membentengi diri dari kaum Badui atau nomaden yang melakukan penyerbuan dan penjarahan. Lalu adapun jalur interaksi kedua antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa yang berada di sekitarnya adalah pembangunan kota-kota Arab yang berdekatan dengan bangsa Persia dan Romawi. Jazirah Arab terletak di antara dua imperium besar, Persia dan Romawi. Keduanya telah berupaya untuk menundukkan bangsa Arab di bawah pemerintahan mereka sebagai upaya dalam membentengi diri dari serangan dan penjarahan mereka. Akan tetapi, mereka mencegah diri dari melakukan hal tersebut, dikarenakan konsekuensi penaklukan tersebut yang akan sangat banyak mengeluarkan pengorbanan jiwa maupun harta. Di sisi lain, dikarenakan kehidupan alamiah bangsa Arab yang membuat mereka tidak tunduk dalam satu kekuatan otoritas. Akan tetapi, ada banyak fanatisme dan kekuatan otoritas yang harus ditundukkan ketika bangsa lain ingin menaklukkan semuanya. Dan hal ini tidaklah mudah. Oleh sebab itu, Persia dan Romawi memandang bahwa jalan terbaik dalam membentengi diri mereka dari kejahatan bangsa Arab adalah dengan meminta bantuan kepada sebagian kabilah-kabilah yang berdekatan dengan mereka untuk menetap berdekat dengan mereka sembari mencocok tanam dan membuat peradaban. Kemudian kabilah tersebut akan menjadi penolong bagi mereka untuk membentengi diri dari kaum Badui atau nomaden yang melakukan penyerbuan dan penjarahan. Lalu terbentuklah Kekaisaran Hairah yang berdekatan dengan Persia dan Kekaisaran Ghassanah yang berdekatan dengan Romawi. Kekaisaran Hairah, bangsa Arab dahulu berdekatan dengan Persia sebelum didirikannya Kekaisaran Hairah. Tatanan atau sistem yang diikuti oleh bangsa Arab Hairah adalah tunduk pada Raja Persia dan mereka mengangkat seorang amir dari kalangan Persia untuk memerintah bangsa Arab Hairah tersebut. Lalu mereka wajib memberikan perlindungan kepada Persia pada setiap penjurunya. Sedangkan Persia sebagai imbalan untuk hal tersebut akan membebaskan mereka dari pajak. Sistem pemerintahan Persia pada saat itu adalah sistem feodalisme, sedangkan Romawi menerapkan sistem pemerintahan sentral. Lebih dari itu, Arab Hairah lebih merdeka karena mereka tidak terikat dengan Persia, kecuali pada konsekuensi-konsekuensi perjanjian yang mengikat mereka. Arab Hairah pada saat itu berada dalam kemakmuran yang membuat iri bangsa Arab lain dikarenakan kesuburan wilayahnya dan kekayaan alamnya. Mereka adalah penghubung antara Persia dan bangsa Arab Jazirah. Tampak bahwa Arab Hairah mencapai puncak kejayaannya pada masa Al-Munzir III. Arab Hairah lebih maju dibanding Arab Jazirah dari sisi intelektual dan peradaban, dikarenakan keberadaan mereka, persebelahan mereka dengan kota Persia, dan hubungan erat antara Arab Hairah dan Persia. Bahkan Arab Hairah telah disusupi oleh ilmu Yunani dan sastra mereka. Hal itu karena pemerintahan Persia pada masa Nurmuz I mendirikan banyak wilayah jajahan yang terdiri dari para sandera perang bangsa Romawi. Di antara para penjajah tersebut ada yang memiliki ilmu pengetahuan Yunani. Ada juga yang melampaui kemampuan Persia dalam bidang seni, arsitek, dan kedokteran, sehingga mereka mempekerjakan para sandera tersebut untuk mengatur kehidupan mereka. Di antara para sandera tersebut ada juga yang datang ke Hairah. Sebagian mereka berspekulasi bahwa para sandera tersebut adalah asal muasal adanya ajaran Nasrani di sana. Arab Hairah, para kaisarnya, serta sejarahnya memiliki dampak besar dalam perkembangan sastra Arab dan kehidupan intelektual bangsa Arab secara umum. Arab Ghassanah. Kaum Ghassan mendirikan sebuah kekaisaran seperti yang dilakukan kaum Nakhamin di Hairah. Secara umum, sejarah kaum Ghassan di Syam merupakan salah satu sejarah bangsa Arab yang banyak tidak terdapat kejelasan. Jika kita membandingkan antara apa yang diriwayatkan para sejarawan seputar para pembesar kaum Hairah dengan riwayat mereka seputar kaum Ghassan, kita akan mendapati riwayat yang pertama seputar Arab Hairah lebih jelas dan terperinci dibandingkan yang kedua. Hal ini disebabkan karena bangsa Persia sendirilah yang mengkodifikasi sejarah raja-raja mereka dan
raja kaum Hairah. Lalu dari merekalah para sejarawan Arab mengambil sejarah mereka. Meskipun sumber-sumber orisinil yang mereka nukil tidak sampai kepada kita. Adapun para sejarawan yang sejaman dengan kaum Ghassan, mereka menulis sejarah mereka dalam bahasa Yunani. Sedangkan bangsa Arab pada saat itu sedikit sekali berinteraksi dengan bangsa Yunani dibandingkan interaksi mereka dengan bangsa Persia. Ditambah lagi, bangsa Persia dari golongan Mawali yang masuk Islam lebih banyak jumlahnya dibandingkan golongan Mawali bangsa Yunani. Apapun keadaannya, yang pasti kaum Ghassan memiliki kekaisaran di Syam dan terdapat permusuhan sengit antara mereka dengan kekaisaran Hairah. Di samping itu, seringkali terjadi peperangan yang besar antar mereka. Kaum Ghassan, sebagaimana yang tampak, memiliki tingkatan intelektual yang tinggi, bahkan dibandingkan dengan kaum Arab Hairah, karena mereka lebih dekat berinteraksi dengan kultur Yunani dan perkotaan Romawi. Para penyair Arab dahulu pernah berkunjung kepada mereka, lalu mereka menyambut baik kunjungan tersebut. Demikian halnya, adab atau sastra Arab dipenuhi dengan kisah-kisah, dongeng, dan amsal atau kata-kata pepatah yang dinisbatkan pada kaum Ghassan tersebut, yang kesemuanya jika riwayat tersebut sahih menunjukkan kadar peradaban dan kemewahan hidup yang besar di kalangan kaum Ghassan. Di sini ada hal yang pada pandangan kita tanpa asing, yaitu kita tahu bahwa kaum Al-Lakhamin di Hairah dan Ghassan di Syam telah memiliki peradaban yang maju selama berabad-abad jika dibandingkan dengan keadaan bangsa Arab di Jazirah Arab. Di antara mereka ada yang bercampur baur dengan bangsa Persia dan Romawi, serta berbicara dengan bahasa mereka. Agama mereka lebih maju secara umum dibandingkan bangsa Arab. Semua ini merupakan faktor kematangan akal pikiran dan kemahiran bersyair, yang kemudian secara logis akan menghasilkan para penyair ulung yang membuka pintu-pintu baru dan makna-makna baru dengan keindahan lafaz-lafaz yang sejalan dengan kehidupan peradaban mereka. Akan tetapi, bersamaan dengan semua itu, kita tidak menemukan satu syair pun dari mereka, yaitu Arab Hairah dan Ghassan, yang memiliki kualitas atau kadar yang tinggi. Misalnya, riwayat mereka tentang seorang penyair yang bernama Adi bin Zaid al-Hairi, sedangkan ia berstatus dhaif atau lemah. Sedikit sekali mereka memberikan riwayat kepada kita tentang seorang penyair ulung dari golongan mereka. Setiap yang mereka riwayatkan kepada kita hanyalah perjalanan para penyair Jazirah Arab seperti Nabighah, Al-A'sha, dan Hassan ke para pembesar Hairah dan Ghassan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal itu boleh jadi dikarenakan lingkungan gurun pasir merupakan sumber munculnya syair. Ia dapat menggairahkan dan membangkitkan imajinasi seorang Arab dan membuat lisannya melantunkan untayan kata-kata. Seorang Arab tersebut dapat merasakan kebebasan dan kebesaran dirinya di tengah gurun pasir tersebut. Tidak tertekan oleh penguasa, tidak terikat oleh peraturan. Di hadapannya terbentang luas hamparan gurun sehingga membuatnya menikmati pemandangannya, membuat dadanya terasa lapang, dan membuat lidahnya melantunkan syair. Ketika ia menjadi berperadaban, ia menjadi lemah. Lisannya terkekang oleh peraturan-peraturan perkotaan dan taklid-taklid peradaban, membuatnya terhalang dari keindahan gurun pasir sehingga ia tidak mampu menciptakan syair yang indah. Akan tetapi, kita memandang ta'lil atau penyebab semacam ini kurang tepat, karena kita tidak menemukan fakta bahwa sebuah peradaban dapat mematikan kemampuan bersyair. Kita melihat bahwa peradaban Persia, Romawi, dan peradaban Islam di zaman Daulah Umayyah dan Abbasiyah, kemampuan imajinasi mereka tidaklah menyusut. Begitupun lisan mereka tidak menjadi terkekang karena peradaban. Statement yang hanya dapat kita benarkan adalah sebuah peradaban akan membuat mati jenis-jenis syair yang hanya bisa eksis di lingkungan gurun pasir. Sebagaimana peradaban akan membuat eksis jenis-jenis syair yang hanya bisa eksis pada suasana kenikmatan peradaban. Lalu, ta'lil atau penyebab yang tepat dalam pandangan kita adalah bahwasanya terdapat para penyair di tengah kaum Hairah dan Al-Ghassan, akan tetapi mereka juga memiliki bahasa khusus yang berbeda dengan bahasa Quraisy, yang mana tersebar luas di Hijaz. Sedangkan bahasa Quraisy tersebut tidak mampu menyebar luas di Hairah dan Ghassan dikarenakan jauhnya jarak kedua wilayah tersebut. Juga dikarenakan kaum Hairah dan Ghassan merupakan kaum yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan bangsa Arab Jazirah yang berada di sekitar mereka, sehingga mereka pantang untuk tunduk kepada bahasa yang lebih rendah selain bahasa mereka. Konsekuensi hal tersebut adalah
bahwa mereka memiliki wazan atau pola-pola kata khusus yang berkesesuaian dengan bahasa dan intelektualitas mereka. Lalu, ketika Islam datang dan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Quraisy, para perawi mengabaikan bahasa yang tidak berkesesuaian dengan bahasa Quraisy ini, dari segi kaedah-kaedahnya maupun pola-pola katanya. Pendapat ini tidak menjadi goyah karena adanya riwayat berupa syair dari seorang kaum Hairah yang bernama Adi bin Zaid. Begitupun adanya riwayat yang menyebutkan perjalanan para penyair Jazirah Arab ke Hairah dan Ghassan, serta saling mengertinya mereka dalam bahasa satu sama lain. Karena Adi bin Zaid sebagaimana yang diriwayatkan oleh para perawi memiliki hubungan nasab dengan bangsa Arab Jazirah, sedangkan perjalanan para penyair tersebut bukanlah sebuah sanggahan yang berarti. Karena kita berpendapat bahwa bahasa kaum Hairah dan Ghassan, kendati berbeda dengan bahasa Hijaz, memiliki kemiripan atau kedekatan dengan bahasa Hijaz tersebut. Karena kesamaan asal muasal bahasa yang darinya bahasa-bahasa dan dialek Arab bercabang-cabang. Maka dari itu, tak mustahil jika kaum Arab Hairah dan Ghassan memiliki bahasa tersendiri dan pada saat yang sama mereka mampu memahami bahasa Quraisy ketika mereka berbicara dengannya. Argumen atas benarnya pendapat ini adalah bahwa para ahli nasab berpendapat bahwa kaum Lakhamin dan Ghassan merupakan keturunan asli Yamani. Di samping itu, para ahli sejarah yang kredibel, baik klasik maupun kontemporer, menegaskan bahwa bahasa Yaman berbeda dengan bahasa Quraisy.